Anak-anak, kalian Pak Budi panggil kantor ini sudah tahu apa permasalahannya? Kami tidak tahu, Pak. Kalian tidak tahu. Oke, kalau kalian tidak tahu, Pak Budi mau bercerita. Kemarin ketika Pak Budi ada tugas di kantor, Pak Budi mendapat laporan dari Bu Ritna. Ketika jam pulang sekolah, kalian bertiga terlihat saling berkelahi. Apakah itu betul, anak-anak? Betul, Pak. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Saya Coba jelaskan, Mas Argia. Bagaimana bisa seperti itu, Argia? awalnya Ganis itu mainin botol saya, terus tanpa sengaja Ganis menjatuhkan botolnya, terus tutupnya pecah. Tutupnya pecah. Tutup botolmu pecah. Iya. Oke. Saya juga melihat rekaman CCTV. Kalau ada seorang anak, apakah itu Mas Argia, Iya. melempar botol yang diarahkan ke temannya mengenai Ganis, tapi tidak kena Ganis, malah kena Hemas. Apakah betul seperti itu? Betul. Betul. Ya. Sebabnya karena Saya tadinya mau melempar ke Ganis, tapi malah kenanya ke Hemas. malah kena Hemas. Sekarang saya tanya coba, Ganis, betul kamu merusakkan botol minumnya Argia? Betul, Pak. Betul. Mengapa kamu rusakkan? Karena saya suka. Kenapa? Hah? Kenapa kamu rusakkan? Kamu sengaja merusakkan? Tidak. Kenapa kamu rusakkan? Tidak sengaja. Oh, tidak sengaja. Nah, apa yang terjadi? Botolnya jatuh atau kamu main-mainkan? Main-main. Tidak sengaja. Gitu. Di video itu, Mas Arga melempar botol. Saya lihat rekamannya mengenai Hemas. Hemas, kamu kena ya? Iya. Bagian mana yang kena, Nak? Kenapa? Sakit nggak, Nak? Sakit. Oh, sakit. Setelah dilempar, Pak Bro juga melihat Mas Arga itu kemudian berlari memukul Ganis. Apakah betul seperti itu, Nak? Betul. Mengapa kamu memukul Ganis? Saya emosi, Pak. Oh, emosi. Oke, ya. Emosi boleh ya. Pak Budi juga paham. Marah itu diperbolehkan. Tetapi kita harus bisa menjaga sikap kita supaya tidak merugikan orang lain. Dengan memukul itu juga ada orang yang merugi. Juga dengan kamu melempar botol yang sudah rusak itu, akhirnya mengenai orang lain, juga ada orang yang menjadi rugi. Apakah Mas Arga tahu itu? Kalau tahu, berarti bagaimana sikap Mas Arga? Saya merasa bersalah, Pak. Merasa bersalah. Kalau Ganis sekarang saya tanya, ya Ganis, senang dengan barang orang itu juga tidak apa-apa, tertarik karena menarik, gambarnya bagus, juga tidak ada masalah. Tapi kamu juga harus ingat menjaga barang orang lain, itu bukan punyamu, ya. Sekarang Ganis tahu mengapa Mas Arga marah sebabnya. Nah, kira-kira bagaimana? Coba sekarang supaya Mas Arga itu tidak marah lagi, Nak. Apa yang akan kamu lakukan? Coba meminta maaf. Bagus. Mas Arga juga sudah siap untuk meminta maaf. Ya, Pak. Ini botolnya Mas Arga rusak. Bagaimana seharusnya? Coba kalau menurut kalian bagaimana? Mas Arga mintanya bagaimana? Nggak apa-apa, Pak. Minta maaf Nggak aja. apa-apa, minta maaf aja.
Kalau Ganis, kamu apakah ingin mengganti atau bagaimana? Kamu ingin menggantinya, gitu. Mas Aga bagaimana? Itu Ganis sudah siap mengganti. Apakah Mas Aga bisa menerima? Udah. Enggak apa-apa. Tapi semisal menggantinya tidak sama, tidak sesuai gambarnya, bagaimana? Nggak apa-apa. Oh, nggak. Yang penting Ganis tidak tanggung jawab. Oh, seperti Ganis tanggung jawab. Oke anak-anak, jadi marah itu boleh, ya. Kesel juga boleh. Tetapi kita harus bisa mengendalikan diri. Tertarik dengan barang orang lain juga tidak menjadi masalah. Ingin memegangnya pun tidak menjadi masalah. Ingin meminjamnya pun tidak menjadi masalah. Kalian masih ingat keyakinan kelas kita? Kita harus saling menghormati, termasuk merawat dan menjaga barang lain. Ya, Mas Aga juga sudah siap meminta maaf kepada Hemas. Sudah. Coba sekarang kalian saling bermaafan dan kita kembali lagi kepada keyakinan kelas kita. Tidak akan mengulang lagi. Kembali ke keyakinan kelas, saling menghormati dan menjaga barang orang. Coba sekarang kalian bermaafan, ya. Maaf ya Mas. Nah, ini juga minta maaf, yuk saling maafkan. Iya. Oke, terima kasih anak-anak ya. Sekarang sudah paham? Dah. Sudah mengerti? Safira, nah, Safira tahu. Safira saya panggil ke ruang kantor ini. Tahu tidak apa masalahnya Safira? Tidak tahu. Saya beritahu ya, Pak Budi yang beritahukan. Pak Budi mendapat laporan dari Pak Akbar selaku guru olahraga dan petugas yang mencatat kedisiplinan siswa, terutama ketika upacara bendera. Pak Budi melihat catatan bahwa Safira sudah 4 kali tidak lengkap dalam memakai seragam. Pak Budi tahu kamu dulu sangat tertib dan kamu juga termasuk siswa yang berprestasi. Sekarang Pak Budi mau tanya, kok bisa kamu tidak lengkap memakai seragam sampai 4 kali upacara? Nah, apa penyebabnya? Karena ibu saya ada kerja di luar kota. Terus pulangnya seminggu sekali. Ayah saya kerepotan buat nyiapin seragam saya dan adik-adik saya. Oh, itu alasannya. Yang pindah kerja ibumu. Oh, pulangnya seminggu sekali. Kerja di luar kota. Oh, ayah kerepotan menyiapkan seragammu dan adik-adik. Iya. Oh, begitu. Sekarang sebenarnya bisa tidak, ya? Itu diatasi Safira. Pak Budi juga memaklumi kalau seperti itu. Berarti kamu masih tidak lengkap memakai seragam itu karena suatu keadaan di mana ibumu tidak bisa membantu ayahmu mempersiapkan segala sesuatunya ketika hendak berangkat sekolah. Itu tidak apa-apa nak, tetapi apakah tidak ada cara lain supaya kamu bisa lebih tertib lagi ketika upacara bendera? Bisa sih Pak, tapi Apa coba? Bisa itu kamu bisa ngapain untuk bisa tertib tanpa ibumu? saya bisa membantu ayah dan adik-adikku dan bisa menyiapkan seragam perlengkapan sendiri termasuk untuk upacara. Kenapa tidak kamu lakukan nak? Karena saya tidurnya kemalaman Pak. Itulah penyebabnya. Kamu kan sudah kelas 5, harusnya bisa membantu orang tuamu.
ya. Kamu menyiapkan keperluanmu termasuk seragammu sendiri. Nah sekarang kalau seperti itu jangan tidur terlalu malam supaya kamu bisa bangun pagi membantu ayahmu mempersiapkan keperluan untuk berangkat sekolah. Safira masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak. Apa coba yang ada hubungannya dengan hal ini? Contohnya seperti memakai seragam lengkap Memakai seragam yang lengkap upacara bendera. ketika upacara bendera. Berarti kamu sudah ingat keyakinan kelas kita? Sudah Pak. Sudah. Kira-kira Safira bisa tidak hari Senin depan kamu belajar mandiri, mempersiapkan diri sendiri termasuk kelengkapan seragam? Bisa. Bisa. Oke kalau seperti itu Safira ya. Buat salah, tidak apa, asalkan kita bisa memperbaiki diri ya, lebih mandiri ya Safira ya. Oke, saya tunggu nanti ketika hari Senin kamu sudah lengkap memakai seragam ketika upacara. Paham Safira? Oke, sekarang kamu boleh kembali ke kelas kamu. Terima kasih Pak.